Pada suatu malam, Ben berjaga dengan penuh kewaspadaan karena takut ada perampok yang mengincar pengiriman berlian. Ia dan Masud ditugaskan mengawal distribusi tersebut. Tanpa mereka sadari, pencuri profesional bernama Mike Davis sudah mengetahui seluruh skema pengiriman. Mike lebih dulu menyembunyikan ponsel di mobil Masud yang dijadikan umpan. Saat malam tiba, Mike mulai bergerak mengikuti kendaraan targetnya. Dengan tenang Mike menculik Masud dan menggantikannya sebagai penyamar. Menggunakan ponsel milik Masud, ia membuat situasi tetap terlihat normal. 2 kurir pun dikirim menuju lokasi. Setibanya di parkiran, Mike menunjukkan niat aslinya. Ia meminta Ben menyerahkan senjata dan ponsel mereka. Bahkan ia mengancam keluarga Ben demi memuluskan rencananya. Untuk membuktikan ancamannya, Mike mengeluarkan Masud dari bagasi. Ben terkejut saat Mike meminta berlian yang disembunyikan di pergelangan kakinya karena berlian di mobil hanyalah replika. Namun ketika semuanya terasa aman, Matthew ternyata memiliki pistol cadangan dan menembak. Beruntung peluru tidak mengenai Mike, sehingga ia berhasil kabur dan mengganti mobilnya. Sementara itu, agen asuransi Sharon menawarkan perlindungan pada miliuner Stephen Monroe agar mengasuransikan koleksi lukisannya. Namun Stephen menolak dan lebih percaya sistem keamanan serta pistolnya. Di sisi lain, detektif Lo datang ke tempat kejadian perkara perampokan. Bersama partnernya Tillman, ia mulai mencurigai bahwa pelaku adalah orang yang sama dari kasus sebelumnya. Menurut Lo, pelaku sangat rapi, tak meninggalkan jejak, dan selalu memakai jalur 101 untuk kabur. Ia yakin itu adalah Mike, sementara Mike bersembunyi di hotel dan menyimpan hasil curiannya. Trauma dari aksi terakhir membuatnya menunda rencana berikutnya. Ia menyampaikan hal itu kepada penadahnya, Manik, yang kemudian merekrut perampok muda ceroboh bernama Orman. Lo menemukan bahwa kebocoran informasi berasal dari email semi yang diretas. Mike memang bekerja sama dengan hacker bernama Devon untuk mendapatkan data target. Suatu hari mobil Mike ditabrak wanita bernama Maya, karena tak ingin identitasnya terlacak, Mike hanya bertukar nomor. Perlahan hubungan mereka makin dekat dan benih cinta mulai tumbuh. Namun Orman memasang alat pelacak di mobil Mike, Lo akhirnya menemukan mobil yang digunakan saat perampokan. Jejak pertama yang tertinggal. Mike kemudian mencoba merekrut Sharon sebagai informan. Awalnya ia menolak. Tetapi tekanan pekerjaan dan perlakuan atasannya membuatnya goyah hingga akhirnya menerima tawaran tersebut. Target berikutnya adalah transaksi berlian senilai $11 juta milik Stephen yang dibayar tunai. Mike menyamar sebagai pengawal, Sharon memberi informasi internal. Sementara Lo juga menyusun rencananya sendiri. Hari perampokan tiba. Mike masuk ke kamar hotel tempat transaksi berlangsung dan Lo menyamar sebagai kurir. Orman datang dengan niat membajak hasil curian. Situasi memanas saat semua saling menodongkan senjata. Dalam kekacauan itu Orman menembak Stephen dan hampir membunuh Lo. Mike terpaksa menembak Orman. Itu pertama kalinya ia menembak seseorang karena selama ini ia selalu menghindari kekerasan dalam aksinya. Lo menawarkan kesepakatan pada Mike, ia boleh pergi dan memulai hidup baru asalkan meninggalkan uang serta berlian. Orman akan dijadikan kambing hitam. Mike menerima. Berlian palsu ditempatkan di brankas, sedangkan berlian asli diberikan Lo kepada Sharon untuk memulai hidup baru. Mike mengirim pesan pada Maya sebagai tanda ia siap berubah, menutup kisah dengan awal baru. Dan pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam semua permainan ini bukan sekadar berlian bernilai jutaan dolar. Lebih dari itu, ada kepercayaan yang hancur, cinta yang diuji, dan kesempatan kedua yang diperebutkan. Setiap tokoh berjalan di jalannya masing-masing, membawa keputusan yang akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Mike, sosok perampok tanpa jejak yang selalu selangkah di depan hukum, akhirnya memilih berhenti berlari. Untuk pertama kalinya ia tidak memikirkan uang atau rencana besar berikutnya, melainkan masa depan yang lebih jujur. Kesempatan yang diberikan Lo menjadi titik balik bahwa bahkan seorang pencuri pun bisa memilih berubah. Lo yang selama ini terobsesi memburu Mike justru menjadi orang yang membukakan pintu kebebasan itu. Sharon pun mendapatkan awal baru setelah bertahan merasa diremehkan. Sementara Orman harus menerima konsekuensi dari ambisinya yang gegabah dan penuh ego. Pada akhirnya semua kembali pada pilihan.
Karena yang paling berharga di dunia ini bukanlah berlian yang berkilau di balik brankas, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa sekelam apapun masa lalu seseorang, selalu ada jalan menuju cahaya. Jika ia berani mengambilnya.